Panjenengan dari mana? Bontang, Bontang, Kalimantan. Oh, Bontang. Oh, Kalimantan. Bontang, Kalimantan. Kalau panjenengan masnya? Serang. Dari Serang. Panjenengan bapaknya? Kerawang. Kerawang. Kerawang, Serang, Bontang. Sebelum kesini ada nyimak video-video di Putra Rama Channel? Ada. Manekung atau gembleng saat ini itu berbeda. Kalau manekung atau gembleng yang dulu-dulu itu hampir setiap malam kadangan di sini. Namun sekarang sudah tidak lagi, tidak seperti itu. Karena apa? Karena saya sudah berhenti. Ya, dikarenakan saya sudah berhenti. Berhenti memberikan motivasi-motivasi, berhenti memberikan contoh-contoh melakukan kebajikan-kebajikan. Itu saya sudah berhenti di situ. Jadi tentang ilmu pengertian, tentang ilmu pemahaman terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, dan tentang ilmu pengetahuan terkait kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dikarenakan saya sudah berhenti, dimulai semenjak manekung atau gembleng, panjenengan sudah harus belajar mengandalkan hidup panjenengan sendiri. Nah, karena saya sudah berhenti. Kalau panjenengan tidak segera mulai mengandalkan hidup panjenengan sendiri, siapa yang akan memberi ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan? Lawang saya sudah berhenti. Kenapa saya berhenti? Lawang semuanya, segalanya, seluruhnya sudah saya curahkan di Putra Rama Channel berbentuk ratusan konten video. Jadi kalau saya masih kadangan, itu bahannya mengulang-ulang yang sudah disampaikan. Yang pernah saya sampaikan lagi. Sudah pernah saya bicarakan lagi. Nah, itu kalau saya nggak berhenti sampai kapan mau seperti itu terus? Mendekati akhir tahun 2023 dan menyambut awal tahun 2024, itu kesempatan terbaik untuk semua pengkaji diri, dewasa dan mandiri. Untuk bisa dewasa, untuk bisa mandiri, ya nggak ada cara lain. Selain mengandalkan hidupnya sendiri, nggak ada cara lain. Jadi semenjak panjenengan manekung atau gembleng, panjenengan sudah mulai belajar. Sudah mulai belajar mengandalkan hidup panjenengan sendiri. Selain supaya panjenengan bisa dewasa dan mandiri,
sebaik-baiknya guru adalah guru sejati. Nah, guru sejati itu tak lain dan tak bukan hidup panjenengan sendiri. Apa yang saya tulis di area kadangan ini, jangan pernah bosan membacanya ya. Baca berulang-ulang kali. Karena cuma ini yang bisa panjenengan jadikan apa ya? Yang bisa panjenengan jadikan dasar. Selebihnya itu nanti yang akan memberikan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan adalah guru sejati panjenengan sendiri, yaitu hidup panjenengan sendiri. Nah, agar supaya hidup panjenengan mau memberikan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan, panjenengan harus mengandalkan hidup panjenengan. Panjenengan tidak boleh lagi meragukan hidup panjenengan. Panjenengan tidak boleh lagi mencurigai hidup panjenengan. Panjenengan harus mempercayai hidup panjenengan sendiri, harus meyakini hidup panjenengan sendiri, dan harus mengandalkan hidup panjenengan sendiri. Karena yang bisa menjamin keselamatan panjenengan adalah hidup panjenengan sendiri. Bukan saya, bukan Tuhan, bukan leluhur, bukan siapapun. Ya. Bukan ilmunya panjenengan, bukan harta kekayaannya panjenengan, bukan saudaranya panjenengan, bukan saya, bukan kadang lain, bukan gurunya panjenengan yang di sana-sana, bukan. Yang bisa menjamin keselamatan bagi diri panjenengan sendiri adalah hidup panjenengan sendiri. Jadi selama panjenengan manekung atau gembleng, jangan pernah berharap kadangan seperti yang panjenengan simak di video-video itu. Karena saya sudah berhenti. Caranya mengandalkan hidupnya sendiri bagaimana? Lah yang motivasi-motivasi yang diberikan kepada panjenengan setiap sorenya itu. Nah, itu cara-caranya, itu teknik-tekniknya. Maka setiap sore ketika panjenengan diberi motivasi, diperhatikan baik-baik ya, disimak baik-baik. Karena itu adalah caranya, karena itu adalah teknik-teknik untuk mengandalkan hidup panjenengan sendiri, untuk meyakini hidup panjenengan sendiri, untuk mempercayai hidup panjenengan sendiri. Karena ini sudah saatnya, sudah saatnya semua manusia hidup berguru kepada hidupnya sendiri. Sudah saatnya semua manusia hidup itu meyakini hidupnya sendiri. Sudah saatnya semua manusia hidup itu mempercayai hidupnya sendiri. Sudah saatnya berhenti mencurigai hidupnya sendiri. Berhenti meragukan hidupnya sendiri. Paham gak? Paham ya? Ini kita kedatangan tamu dari Kadang, dari Tulungagung. Coba Mas Teguh sama Dadungawu agak maju sini, dekat dengan meja sini. Secara kasat mata kan saya minta tolong sama panjenengan untuk mengantarkan kambing dengan pakan ke sini. Aslinya intinya itu bukan itu. Intinya itu saya ingin
mengatakan sesuatu itu penting dan panjenengan saya jadikan perwakilan agar diketahui oleh seluruh putra kekudangan Romo di daerahnya masing-masing. Jadi pada intinya Satria 55 atau putra kekudangan Romo ini sudah waktunya dewasa. Sudah waktunya mandiri. Jadi nanti ketika memasuki tahun 2024, seluruh putra kekudangan Romo, seluruh Satria 55 itu sudah dewasa, sudah mandiri. Tanpa apapun, tanpa siapapun. Tanpa apapun, tanpa siapapun, sudah dewasa. Bisa berdiri sendiri tanpa saya. Hanya dengan mengandalkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku bisa dewasa sendiri. Hanya dengan mengandalkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku bisa berdiri sendiri. Tanpa wong edan bagu. Jadi saya ingin tidak ada satupun putra kekudangan Romo, tidak ada satupun Satria 55 yang berharap lebih saya berkunjung ke tempatnya. Terutama ketika malam Senin Pahing atau ketika suronan. Mau Senin Pahingan, mau suronan, mau apa saja harus bisa berdiri sendiri tanpa wong edan bagu. Ini semuanya, untuk semuanya. Karena selain semua Satria 55, selain semua putra kekudangan Romo, sudah harus dewasa dan mandiri. Wong edan bagu sudah berhenti. Wong edan bagu sudah berhenti. Sudah tidak lagi memberikan motivasi-motivasi, sudah tidak lagi memberikan contoh-contoh kebajikan-kebajikan. Karena semuanya, segalanya, seluruh pencerahan sudah saya curahkan tanpa tedeng aling-aling. Kalau saya tidak mengambil keputusan untuk berhenti, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk dewasa. Kalau saya tidak mengambil keputusan untuk berhenti, panjenengan kurang percaya diri untuk bisa berdiri secara mandiri sendiri. Nah, keputusan ini sudah bulat saya ambil. Jadi, untuk wilayah Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, mungkin perbatasan Kediri, itu saya percayakan sama panjenengan Dadung Awuk sama Mas Teguh. Lah, di sana panjenengan harus dewasa tanpa membawa-bawa namanya wong edan bagu. Di sana panjenengan harus bisa berdiri sendiri tanpa wong edan bagu. Begitu juga di daerah-daerah lainnya. Seperti di Surabaya dan Sidoarjo, itu saya percayakan kepada Mas Joko Sungkono di Sidoarjo. Seperti wilayah Jombang, Mojokerto, Pasuruan dan sekitarnya itu saya percayakan kepada Mas Agus Sutangin. Seperti di daerah
Cirebon, Indramayu, Kerawang, sampai Bekasi itu saya percayakan kepada Pak Rusnata. Di Bogor saya percayakan pada Maman Darmawan. Di Bali bagian utara saya serahkan kepada Pak Ketut Suwanta. Bali daerah selatan khususnya Denpasar saya serahkan kepada Pak Mangku Nyoman Gunaya. Dan semuanya masing-masing harus dewasa sendiri tanpa wong edan baku, harus mandiri sendiri, bisa berdiri sendiri tanpa wong edan baku. Keputusan ini saya ambil karena saya tidak meragukan panjenengan. Gitu. Saya mengambil keputusan ini karena saya tidak ragu sama panjenengan. Saya yakin, saya percaya panjenengan itu sudah bisa. Gitu. Panjenengan itu sudah mampu, panjenengan itu sudah bisa. Hanya saja panjenengan nggak pede, panjenengan kurang pede, panjenengan masih sering mengharap wong edan baku. Padahal panjenengan sendiri sudah bisa, panjenengan sendiri sudah mampu. Sebab karena itu keputusan ini saya ambil. Mungkin sekali waktu saya akan membuat konten-konten video. Tapi itu hanya sebatas. Tidak sepenuhnya seperti dulu-dulu. Tidak sepenuhnya. Dan bagi saya pribadi sudah waktunya saya itu memandangi tanaman-tanaman yang sudah saya tanam selama ini. Jadi tanaman-tanaman, benih-benih, bibit-bibit hidup yang sudah saya tanam selama ini, itu sudah waktunya saya tinggal mandang aja. Karena sudah saya rawat, sudah saya openi, sudah saya jaga selama ini. Nah sekarang bibit hidup yang sudah saya tanam itu sudah waktunya berbuah. Bahkan ada yang sudah berbuah. Artinya panjenengan semuanya itu mampu, panjenengan semuanya itu bisa. Hanya saja panjenengan tidak pede atau kurang pede. Dikarenakan merasa masih punya andalan. Yaitu wong edan baku. Nah sekarang andalan panjenengan wong edan baku sudah berhenti. Mau mengandalkan siapa kalau bukan hidup panjenengan sendiri? Apa? Mau mengandalkan siapa kalau bukan hidup panjenengan sendiri? Lagi pula selama panjenengan mengandalkan wong edan baku, bukan mengandalkan hidup panjenengan sendiri, panjenengan tidak akan pernah bisa dewasa, panjenengan tidak akan pernah bisa mandiri. Maka dengan ini saya ingin membebaskan panjenengan semuanya para Satria 55. Saya mau memerdekakan semua putra Kakudangan Romo. Tanpa ikatan apapun dengan wong edan baku. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri sesuai kemauanmu menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Seperti yang sudah saya motivasikan selama ini. Seperti yang sudah saya cerahkan selama ini. Terserah. Cara-cara teknik-teknik yang panjenengan sukai, yang panjenengan bisai, lakukan. Lakukan. Jangan takut. Jangan takut salah. Jangan takut luput.
Kalau panjenengan takut luput, kalau panjenengan takut salah, nanti panjenengan males patrapnya. Karena merasa tidak punya luput. Merasa tidak punya salah. Ya nanti patrap sama dia jenengan males nanti. Jadi jangan takut salah, jangan takut luput. Lakukan sesuka panjenengan, lakukan sebisa panjenengan. Jadilah diri panjenengan sendiri. Menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan wahyu pancalaku. Terserah jenengan, terserah. Yang penting jangan dijual, itu tok pesan saya. Pesan saya itu saja. Selain itu silahkan. Silahkan mau dilakukan seperti pesanggrahan silahkan. Mau dilakukan seperti padepokan silahkan. Mau dilakukan seperti pesantren silahkan. Silahkan. Sesuka-suka panjenengan. Yang penting jangan dijual. Karena kalau wahyu pancagaib dijual sama dengan panjenengan menjual harga diri panjenengan sendiri. Ini sudah waktunya. Ini waktunya. Waktunya panjenengan dewasa. Waktunya panjenengan mandiri. Waktunya panjenengan membuktikan, menunjukkan kemampuan diri panjenengan sendiri. Dengan gaya dan caranya panjenengan sendiri. Sehingganya kelak memasuki awal tahun 2024 panjenengan sudah dewasa, panjenengan sudah mandiri. Tidak lagi belajar dewasa, tidak lagi belajar mandiri, tapi sudah dewasa, sudah mandiri. Jangan hitung-hitungan, jangan pernah berpikir untung dan rugi. Gulung jagat lawas, gelar jagat anyar, jangan hitung-hitungan, jangan pernah berpikir untung dan rugi. Silahkan gunakan cara panjenengan sendiri, teknik panjenengan sendiri, yang panjenengan cocok, yang panjenengan mau, yang panjenengan sukai. Silahkan, jadilah diri panjenengan sendiri. Satu pesan saya, jangan dijual belikan. Itu saja pesan saya. Ketika suronan, ketika malam Senin Pahing, jangan pernah ragu. Jangan pernah bimbang, apalagi sampai takut dengan makanan-makanan yang dimakan oleh para kadang yang datang. Dengan minuman-minuman yang diminum oleh para kadang yang datang. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tetap gratiskan terus wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jangan pernah minta imbalan apapun. Karena kalau harus berbicara tentang imbalan, yang akan memberikan imbalan adalah Romo, bukan makhluk. Bukan makhluk yang akan memberi, tapi Romo sendiri yang akan memberi. Panjenengan boleh mencontoh wong edan baku, tapi jangan menjadi wong edan baku. Panjenengan boleh termotivasi oleh wong edan baku, terinspirasi oleh wong edan baku, boleh, tapi jangan sekali-kali menjadi wong edan baku. Karena setiap Satria 55,
Setiap putra kekudangane Rama itu punya peran sendiri-sendiri. Punya laku sendiri-sendiri. Walaupun cara dan tekniknya sama, yaitu Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan dengan Wahyu Pancalaku. Tapi perannya sendiri-sendiri. Caranya berjalan itu loh sendiri-sendiri. Caranya lembean itu loh sendiri-sendiri. Tidak sama. Caranya melangkah juga sendiri-sendiri. Tidak sama. Jadi jangan pernah meniru wong edan baku. Terinspirasi, termotivasi, mencontoh boleh. Tapi jangan pernah meniru wong edan baku. Jadilah diri panjenengan sendiri. Panjenengan sudah bisa. Saya yakin, saya percaya panjenengan sudah bisa. Panjenengan sudah mampu. Jadi jangan pernah meragukan hidup panjenengan sendiri. Jangan pernah meremehkan hidup panjenengan sendiri. Jangan pernah mencurigai hidup panjenengan sendiri. Panjenengan harus yakin seyakin-yakinnya kepada hidup panjenengan. Panjenengan harus percaya 100% kepada hidup panjenengan. Dan panjenengan harus mengandalkan hidup panjenengan. Kalau tidak, apa dan siapa? Kalau bukan hidup panjenengan sendiri. Jangan ragu. Sekali lagi saya katakan, jangan ragu, jangan bimbang, apalagi takut. Selama saya duduk di pesanggrahan Pesona Jagat Alit, saya tidak pernah menjual Wahyu Pancagaib. Saya tidak pernah menjual Wahyu Pancagaib. Namun Romo selalu membelinya dengan gula, dengan kopi, dengan teh, dengan beras, dengan rokok, bahkan dengan uang. Padahal saya tidak pernah menjual Wahyu Pancagaib. Ribuan orang yang datang ke sini dan semuanya bisa makan, semuanya bisa medang. Bahkan hampir semuanya bisa ninggalin uang di sini. Padahal saya tidak menjual Wahyu Pancagaib. Sebab karena itu tadi saya berkata, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut tentang makanan yang dimakan oleh Poro Kadang yang hadir ketika Senen Paingan atau Suronan. Siapapun yang datang jangan pernah dimintai amplop. Jangan pernah. Karena itu urusannya Romo, bukan urusan makhluk. Bercerminlah tentang itu dari jumenengnya saya di pesanggrahan Pesona Jagat Alit ini. Kalau tekniknya, caranya silahkan gunakan teknik panjenengan sendiri. Silahkan gunakan cara panjenengan sendiri. Yang sekiranya cocok sama panjenengan sendiri. Yang sekiranya panjenengan menyukai sendiri. Yang sekiranya panjenengan mampu melakukannya. Cukup satu yang panjenengan samakan dengan wong edan bagu. Cukup satu yang panjenengan samakan dengan wong edan bagu, yaitu tidak menjual belikan Wahyu Pancagaib. Selain itu jangan ada yang ditiru. Jadilah diri panjenengan sendiri. Nah, di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian selatan, saya mengandalkan panjenengan Mas Teguh, saya mengandalkan panjenengan Dadungawo. Kenapa saya mengandalkan? Karena saya percaya, saya yakin. Panjenengan bisa, panjenengan mampu, saya percaya. Kalau tentang buku, nah ini buku ini kan pakai uang ya.
fotokopi, jilid buku ini kan pakai uang. Nah, silahkan didamai sendirilah kalau soal buku itu. Kalau soal buku itu silahkan didamai sendiri. Tapi kalau panjenengan berani juga boleh meniru saya. Kalau panjenengan berani boleh meniru saya tentang buku juga boleh. Sudah berapa ribu buku yang saya sebar di seluruh dunia. Dan itu gratis semua. Sudah berapa ribu buku yang saya sebar di seluruh penjuru dunia. Dan itu gratis semua. Dan saya belum pernah tidak bisa menjilid buku karena tidak punya uang, itu belum pernah. Padahal buku itu, per bukunya itu dibuat paling mahal itu 60.000 satu buku. Dibuat paling murah itu 55.000, di paling murah. Per bukunya itu. Tapi saya berikan gratis itu. Dan sepanjang sejarah saya di sini, saya belum pernah tidak mampu mencetak buku atau menjilid buku karena kehabisan uang, itu belum pernah. Selama saya di sini, setiap setengah bulan sekali saya selalu menjilid buku 20 buah. Itu setengah bulan sekali. Artinya setiap bulannya itu saya mengeluarkan buku 30 gratis itu. Setiap bulannya. Tapi karena itu memang harus pakai uang itu kan. Kalau panca gaib kan enggak pakai uang. Nah, kalau buku itu pakai uang kan, nah silahkan dimusyawarahkan sendiri. Kalau tentang itu bukan masalah. Kalau tentang buku itu bukan masalah. Yang penting sama-sama mengerti. Kalau tentang buku. Karena apa? Karena kita tidak bisa membuatnya sendiri. Dibutuhkan orang awam yang punya keahlian menjilid buku, yaitu yang membuka usaha fotokopi dan penjilidan buku. Melibatkan orang lain kan. Itu kalau nggak dibayar kan mereka nggak mau. Kalau soal buku. Tapi selain buku, jangan sekali-kali. Jangan dikira saya nggak ngerti. Jangan dianggap saya nggak tahu. Saya tahu, saya ngerti. Saya tahu, saya ngerti. Namun karena saya yakin sama panjenengan, sudah percaya kepada panjenengan, saya tidak mau mengingatkan panjenengan bahwa apa yang panjenengan lakukan itu adalah luput. Wahyu panca gaib, wahyu panca laku yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama. Ini bukan partai, bukan padepokan, bukan organisasi, bukan golongan, bukan agama, bukan kepercayaan, bukan perguruan, bukan bla 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 lainnya. Jadi jangan pernah menggunakan sistem-sistem itu. Apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama ini adalah mahardikaning urip, kemerdekaan hidup yang tidak terikat oleh bendera apapun, yang tidak terantai oleh peti apapun. Panjenengan menjadi diri panjenengan sendiri, menggunakan sistem padepokan, enggak apa-apa. Yang penting jangan pakai daftar antri, amplopnya sekian, daftar ke sana sekian, biayanya selama belajar sekian, jangan. Eman-eman lakunya panjenengan. Dan ketika belajar bersama saya di sini tidak seperti itu kan sistemnya. Artinya selama panjenengan mengkaji diri bersama saya di pesanggrahan ini, kan tidak saya rugikan.
Kenapa harus mencari keuntungan setelah selesai dari pesanggrahan ini? Bukan seperti itu dan tidak seperti itu caranya dewasa dan mandiri. Kalau cara panjenengan seperti itu tidak menutup kemungkinan panjenengan tidak bisa menyuguhi wedang ketika kadang yang datang. Kalau sistemnya seperti itu. Silahkan bercermin dengan sistem atau teknik atau cara wong edan bagus selama di pesanggrahan ini. Semuanya tidak ada yang dibeli. Semuanya tidak ada yang bayar. Namun Romo selalu mencukupi apapun yang dibutuhkan oleh pesanggrahan ini. Tentang apapun itu tanpa terkecuali itu. Semuanya itu. Semuanya. Nah, kalau panjenengan bercermin kepada wong edan baku, panjenengan juga akan mengalami seperti itu. Bahkan lebih baik dari itu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Ini untuk seluruh putra kekudangan Romo. Untuk seluruh para satrio 55. Tanpa terkecuali. Khususnya yang sudah selesai manekung atau gembleng. Dan ketika melayani, kadang yang belum manekung, belum gembleng. Melayani kadang yang masih dalam tahap laku murni menuju suci, jangan dipungut administrasi model apapun. Jangan dipersulit. Karena itu urusannya dengan Romo. Itu urusannya dengan Romo. Video-video rekaman selama saya berada di pesanggrahan ini, itu sudah lebih dari cukup buat bukti. Selama saya di pesanggrahan ini, videonya ada ratusan dan itu sudah lebih dari cukup untuk bukti. Saya tidak pernah menjual wahyu pancagaib, saya tidak pernah hitung-hitungan tentang wahyu pancagaib, namun seluruh tentang pesanggrahan ini dicukupi oleh Romo. Entah itu secara langsung ataupun melalui tangannya Poro Satrio 55 atau putra kekudangan Romo. Namun yang pasti seluruh terkait pesanggrahan ini tercukupi oleh Romo. Padahal saya tidak pernah menjual wahyu pancagaib. Jadi sebelum memasuki tahun 2024, untuk panjenengan yang mungkin tersinggung dengan kata-kata saya ini, segera hentikan. Jangan menjual wahyu pancagaib. Hentikan. Selagi wong edan bagu memberikan kesempatan buat panjenengan, berhentilah. Berhentilah menjual belikan wahyu pancagaib. Karena jika sudah mepet tahun 2023, memasuki tahun 2024, panjenengan akan menanggung sendiri. Begitu juga panjenengan yang masih dalam keadaan manekung atau gembleng. Paham ya? Itu mengerikan. Lebih baik panjenengan menjual sperma, menjual kelamin, daripada menjual wahyu pancagaib. Itu harga diri yang tidak ternilai.
Nah, untuk para kadang saya, yang saya beri kepercayaan di wilayahnya masing-masing, jadilah diri panjenengan sendiri. Dewasalah, mandirilah, jadilah diri panjenengan sendiri. Kecuali tentang wahyu panca gaib yang gratis. Selain tentang wahyu panca gaib yang gratis, silakan jadi diri sendiri. Jangan menjadi wong edan baku. Ngefan boleh, terinspirasi boleh, termotivasi boleh, saking percayanya, saking yakinnya boleh. Tapi bukan berarti menjadi wong edan baku. Harus menjadi diri sendiri. Untuk wilayah Sumatera, seluruh Sumatera, itu saya jadikan satu titik. Kepada Mbah Sudrajat dari Musi Banyuasin. Di sanalah pusatnya panjenengan. Para Satria 55 atau Putra Kekudangane Rama. Selain itu Kadang Sepuh, dan dialah satu-satunya Putra Kekudangane Rama yang tinggal di Pulau Sumatera yang sempat bertatap wajah dengan Rama Semono. Dan dia juga satu-satunya putra Kekudangane Rama yang sudah klik tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan kemana arahnya, arah tujuannya wahyu panca gaib. Dalam artian wahyu pancalaku atau imannya benar-benar sangat kuat. Untuk perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian selatan, bukan tanpa alasan saya menunjuk Dadung Awo termasuk Mas Teguh. Bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Kenapa saya menunjuk mereka? Karena almarhum bapak mereka itu orang hebat di zamannya atau di eranya Putra Kekudangane Rama. Dulu. Artinya ada kekuatan di sana. Untuk pendewasaan dan kemandirian para putra Kekudangane Rama itu ada pusaranya di sana, ada punjernya. Dan sekarang anak-anaknya sudah waktunya mewujudkan cita-cita beliau, mewujudkan keinginan beliau, menyempurnakan laku beliau. Paham Mas Teguh? Ya bukan berarti saya akan berhenti berkunjung, bukan gitu loh. Bukan. Tapi kunjungan saya sudah tidak bisa diharap lagi. Lawang sesuka-suka saya toh, masa berkunjung mau dipaksa. Nah, biasanya suka-suka saya. Ini kesempatan emas
untuk seluruh putra kekudangane Rama mendewasakan diri, memandirikan diri. Karena nanti kalau memasuki tahun 2024, belajar dewasa, belajar mandiri itu sudah sulit karena sudah bukan eranya gitu loh. Eranya mendewasakan diri, eranya memandirikan diri adalah di akhir tahun 2023. Jadi memasuki tahun 2024 itu sudah harus dewasa, sudah harus mandiri. Belajar mendewasakan diri, belajar memandirikan diri di tahun 2024 sulit nanti karena bukan zamannya, bukan eranya. Masih ada banyak kesempatan waktu, beberapa bulan lagi kan. Makanya saya ngambil keputusan cepat, saya harus berhenti. Jadi jangan sampai memasuki tahun 2024 kok masih ada yang belum dewasa, masih ada yang belum mandiri. Sehingganya di tahun 2024 masih berupaya mendewasakan diri, memandirikan diri. Itu akan sulit nanti di sana karena bukan zamannya, bukan eranya. Dulu-dulu kan saya sudah sering berkata, waktunya mepet banget. Ini sudah mepet, ini waktunya mepet banget. Nah ini saya kasih tahu, kenapa saya sering berkatakan ini mepet sekali waktunya. Nah ini baru saya katakan. Kalau sampai masuk tahun 2024 belum dewasa, belum mandiri, jenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan lainnya nanti. Karena sudah bukan eranya, sudah bukan waktunya. Itu eranya kejayaan. Tahun 2024 itu era awal kejayaan. Bukan era belajar dewasa, bukan era belajar mandiri. Tapi kejayaan artinya menikmati keberhasilan. Menggenggam keberhasilan. Bukan mencari-cari keberhasilan, bukan berusaha menggapai keberhasilan, bukan. Jadi seluruh putra kekudangane Rama, seluruh Satria 55, akhir tahun 2023 sudah harus dewasa, sudah harus mandiri. Sudah tidak merengek-rengek kepada wong edan bagu lagi. Sudah menjadi dirinya sendiri lagi. Sudah tidak meniru wong edan bagu lagi. Kecuali tentang Wahyu Pancagaib yang gratis. Silahkan niru. Kalau tentang Wahyu Pancagaib yang gratis, silahkan niru wong edan bagu. Tapi selain tentang Wahyu Pancagaib yang gratis, jangan niru wong edan bagu. Jadilah diri panjenengan sendiri, gunakan gaya panjenengan sendiri. Bahannya dari yang sudah saya cerahkan. Berbahan dari itu. Paham guys, semuanya paham ya? Untuk panjenengan yang masih manekung dalam tahapan gembleng. Hafal tulisan yang saya tulis di papan tulis lebar itu sudah lebih dari cukup ya. Panjenengan bisa hafal apa yang saya tulis di papan tulis yang lebar itu sudah lebih dari cukup. Selain itu andalkan hidup panjenengan sendiri. Percayai hidup panjenengan sendiri. Paham gak? Nah, soal teknik-tekniknya, cara-caranya nanti kan diberi motivasi setiap sore, ya. Itu disimak baik-baik.
Ini bukan kadangan ya, tapi ini pernyataan dari saya. Dan pernyataan dari saya malam ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat, sukses untuk panjenengan yang masih dalam tahapan manekung, gembleng, dan untuk panjenengan yang dari Tulungagung, jangan ragukan hidup panjenengan, jangan curigai hidup panjenengan, jangan remehkan hidup panjenengan. Karena panjenengan sudah mampu, dewasa, panjenengan sudah bisa mandiri sendiri, maka sukses pula untuk panjenengan semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah bersusah payah mengantarkan kami dan rakyat.